itu adalah tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Nah, jadi Bu, korupsi itu bisa tidak disamakan dengan mencuri? Apakah korupsi bisa disamakan dengan mencuri? Nah, coba ditanya, apakah korupsi bisa disamakan dengan mencuri? Iya. Bisa. Kenapa bisa? Kesha naik kok Kesha. Kesha. Mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Bukan punya kita ambil. Nah, coba anak ibu. Kesha. Aku bingung kalau Contoh begitu. korupsi yang ada di lingkungan sekolah. Ada bisa jawab? Jadi anak ibu ya, korupsi itu bisa terjadi di mana saja ya, di dalam kehidupan sehari-hari ya, di lingkungan keluarga bisa aja, misalnya apa? Lalu di lingkungan sekolah apa saja yang termasuk dalam korupsi di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah mencontek ya. Yang kedua adalah bolos sekolah atau tidak datang ke sekolah tanpa keterangan. Yang ketiga, tidak disiplin. Yang keempat, menyalahkan uang SPP karena tidak ada uang SPP ya. Yang kelima, tidak membayar ketika jajan. Oh, ternyata itu korupsi. Ya. Nah, mengapa mencontek termasuk korupsi? Yaitu karena kita tidak berbuat jujur. Orang yang korupsi itu artinya tidak jujur. Nah, lalu ada lagi bolos sekolah, tidak datang ke sekolah tanpa keterangan. Nah, itu termasuk korupsi. Korupsi waktu. Ya, kamu datang ke sekolah, kamu tidak datang ke sekolah tanpa keterangan, itu termasuk korupsi. Nah, berarti kamu tidak jujur. Lalu ada lagi tidak disiplin. Tidak disiplin contohnya apa? Datang terlambat ke sekolah termasuk korupsi. Korupsi apa? Korupsi waktu juga. Misalnya kita masuk setiap hari jam berapa kalau masuk siang? Ya. Lalu dia datang setiap hari jam 1:15. Sudah berapa menit dia korupsi waktunya? 15 menit. Ya, 15 menit dia korupsi waktu. Lalu apa lagi? Menyalahkan uang SPP. Kalau kita kan tidak ada uang SPP. Contohnya, misalnya ada temanmu yang mengalami kemalangan dalam arti misalnya ada orang tuanya ya yang meninggal. Biasanya kalau kita itu kan ada infak ya karena
Mencuri. Jadi kalau ada yang bilang korupsi itu sama tidak dengan mencuri? Sama. Karena kita mengambil hak orang Lain. bukan punya. Oh, kita. Nah, ada semalam ibu pernah menjelaskan kepada kamu mengenai norma agama. Pernah nggak dijelaskan di pelajaran? Baru lagi semalam kita membahas mengenai norma apa nak? Lalu norma apa lagi? Apa? Apa norma semalam? Di sini juga ada dikatakan di norma kesusilaan. Apa yang ada di situ? Apa? Norma kesusilaan adalah tingkah laku di masyarakat. Jadi tingkah laku di masyarakat. Nah, jadi nak, korupsi sangatlah bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Termasuk dia itu adalah norma kesusilaan. Ada norma keagamaan. Ya, mengapa dia itu termasuk norma yang berlaku di masyarakat? Semalam kan ada yang dijelaskan kan di norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan itu adalah merupakan pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat. Tujuannya adalah tujuannya itu serupa dengan norma agama, yaitu membentuk manusia menjadi lebih baik. Sanksinya apabila melanggar norma kesusilaan adalah penyesalan, merasa bersalah, dan perasaan malu. Jadi sanksi ini lebih besar lagi adalah dijauhi dan tidak lagi dipercaya. Jadi misalnya ya Naya, kayak tadi lah kamu bilang, mama kamu ngasih kamu 10.000 karena kamu cuma mempraktekkan 3.000. Ketahuan sama mama kamu, makanya tadi waktu mama kasih 10.000 tadi, kata temanmu kamu cuma ngasih 3.000 ya nak? 7.000-nya lagi mana nak? Karena sudah dipaksa, barulah jujur. Iya mak, diajari beribadah. Terakhir apa kata mamanya? Apa kata mamanya? Jangan diulangi lagi. Kalau kamu terus berbohong dan berbuat seperti itu, apakah orang tuamu akan percaya kepadamu? Enggak. Akan percaya lagi. Karena sudah pernah Bohong. ya kan? Nah, coba kita lanjutkan lagi. Ada lagi ini di materi ibu. Nah, nilai anti korupsi. Ya. Jelas. Saksikan biar nampak ya. Nah, ini dia. Nah, nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada nilai apa nak? Inti yaitu jujur. Lalu ada disiplin. Lagi ada Nah, yang kedua ada yang terdiri dari lalu yang terakhir ada yang terdiri dari jadi nilai-nilai anti korupsi ini terdiri dari inti yang disebut dengan jujur. Jadi kita diajarkan dari mulai sekarang untuk bersikap jujur. Lalu disiplin. Tadi kan dinamakan disiplin. Disiplin itu artinya tepat waktu. Dalam artian apa disiplin itu? Jadi kalau kita sudah berkomitmen untuk datang setiap hari masuk jam 1,
Ya, Bu. Itu di atas segala. Nya. Attitude itu apa? Tingkah. Tingkah laku kamu. Dimanapun kamu berada. Ibu selalu bilang unsur apa Bisa. pintar kalau tidak punya etika. Attitude atau etika. Ya. Nah, lalu setelah attitude dan etika, lalu apa? Lalu ilmu pengetahuan. Jadi nggak ada gunanya anak pintar ya, jago sains, jago matematika, jago semua pelajaran, tetapi sikap dan attitude-nya tidak baik dan tidak sopan. Ya, jadi harus attitude di atas segalanya. Lalu setelah itu wawasan ya dan kecerdasan dalam memahami pelajaran. Nah, jadi anak ibu, kita ini sekarang dianjurkan ya untuk tahu apa itu korupsi dari mulai masih kecil. Ya, dari mulai sekarang jangan pernah mengambil yang bukan hak dan miliknya. Bersikaplah jujur dan adil dimanapun kita berada. Nah, jadi mudah-mudahan suatu hari nanti kamu kalau tercapai cita-citanya menjadi pemimpin yang Baik. jujur, Jun. yang adil, bijak. Sana. Ada yang ingin jadi pemimpin di sini kan? Ada? Ada? Ibu doakan. Mudah-mudahan seluruh anak ibu yang ada di kelas suatu hari nanti menjadi orang yang hebat dan menjadi pemimpin